alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati, adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramadan yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan memimpin jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama ada Haidar, yang kedua ada Rizky, yang ketiga ada Maulana Sajid, yang ketiga ada Sauri, yang kelima ada Fatih, yang keenam ada Ridwan, yang ketiga ada Ibrahim. Ayat siapa ini? Rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyajian dan penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai proses yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama, bagaimana cara menyembah Allah. Yang disebut menyembah adalah tunduk dan merendahkan diri di hadapan kemahabesarannya yang diyakini di dalam hatinya sebagai Tuhan. Menundukkan saja tanpa merendahkan diri sebelum dapat disebut menyembah kepada yang ditunduki. Begitu juga bila menduduki dan merendahkan diri di hadapan sesama makhluknya, tetapi di dalam hatinya tidak ada keyakinan sebagai Tuhan, maka juga tidak dapat dipandang telah berbuat menyembah. Oke, untuk materi kedua yaitu bagaimana cara bersyukur. Bersyukur kepada Allah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh umat manusia, oleh umat muslim. Dalam keadaan susah ataupun senang, umat muslim harus tetap bersyukur kepada Allah. Karena sejatinya bersyukur adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala kenikmatan yang telah diberikan Allah. Contoh bersyukur di kehidupan sehari-hari, senantiasa mengingat nikmat Allah, selalu mengingat janji Allah, berbagi dengan orang yang membutuhkan, selalu merasa cukup dengan kebutuhan, dan menjaga kenikmatan itu dari kerusakan. Selanjutnya dipersilakan untuk Desi membaca materi kedua. Berikut adalah tata cara bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Yang pertama, selalu mengingat Allah dalam hati nurani. Yang kedua, menjauhi penyakit hati. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan. Yang keempat, beramal kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kelima, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat dan rezeki yang didapatkan semata-mata merupakan karunia dan kebijakan Allah. Bersyukur dengan lisan. Bila hati seseorang telah sangat yakin bahwa segala nikmat yang didapatkan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan tindakan. Bersyukur dengan tindakan bermakna bahwa semua nikmat yang diperoleh harus dimanfaatkan di jalan yang diridainya. Selanjutnya dipersilakan kepada Ina. Syukur dalam kehidupan sehari-hari, kita harus senantiasa bersyukur atas dan anugerah yang diberikan Allah. Bersyukur kepada Allah dapat dilakukan dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita harus bersyukur atas memperoleh kesenangan agar bersabar dan menimpa musibah dengan memperbanyak bersyukur. Manusia akan menghindari segala kelemahan dan kekurangannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Nisa dan Feren untuk membacakan materi. Materi yang kelima yaitu kaitan beribadah. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita baik dalam
material. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diinginkannya. Satu, bersyukur dengan hati. Syukur hati berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala nikmat yang diperoleh merupakan karunia Allah. Segala nikmat yang dirasakan manusia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesadaran dan keyakinan tersebut akan membuat hati tenang. Tidak ada rasa khawatir atau takut kehilangan nikmat yang telah diperoleh, karena kita meyakini bahwa nikmat dan karunia adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk mengambil kembali jika Dia menghendaki. 2. Bersyukur dengan lisan. Salah satu bersyukur menggunakan lisan adalah dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikan, paling tidak dengan banyak mengucapkan alhamdulillah atas kenikmatan yang telah dirasakan. 3. Bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan adalah mempergunakan segala nikmat dan karuniakan menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat itu. Ini artinya nikmat tersebut harus digunakan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan yang memberi manfaat bagi orang lain. Misalnya, ketika dikaruniai harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bayarkan zakatnya dan membantu dengan infak dan sedekah untuk membantu yang membutuhkan. Singkat kata, segala macam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita, gunakanlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat yang segala besarnya bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi dan Nabi Quran surah Luqman wa qala Luqman ibni wa ya'budu wa nayya la tusyrik binasyiddala surah Al-Luqman 31 ayat 12. Awasanna insana biwalidayhi hamalathu ummuhu ala wahyin wa fisawuhu fi amaini anishkurli wal walidayhi ilayyal masih. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya pada ulah kembalimu. Selanjutnya akan membacakan hadis tentang kewajiban beribadah dan syukur kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, ya ibni Adam, innaka ma zakartani syakartani wa iza ma nasitani kafartani. Artinya, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku, dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku. Hadis riwayat Tabrani. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan penjelasan dan materi dari kelompok 1 yang sangat luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Mana tepuk tangannya? Oke, rangkaian acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada yang kurang mengerti tentang materi yang sudah dibahas tadi, silakan bertanya. Nama saya Fauzia. Saya ingin memberikan pertanyaan, yaitu pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita menghadapi supaya kita tidak malas untuk beribadah menyembah Allah. Dengan Jadi kalau misalnya kita masih beribadah, ya kita punya dari diri sendiri dulu, kita mau berubah gitu lagi. Kayak pertama, sholat itu nggak boleh
di wilayah lain kayak lu tuh sholat tuh nggak boleh lama-lama pakai waktu. Kalau orang masih sibuk gimana? Ya lu jangan sibuk masuk. Ya lu pas akhirat nggak mau sibuk banget. Ada yang kepepet. Ya pokoknya intinya lu jangan lupain nama sholat. Sholat itu penting, lebih penting daripada dunia. Iya Pak Ustaz. Nama saya Wanda Hafsyah dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, ini kan kalian bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan. Tapi kita kan manusia biasa nih. Misalnya kita udah bersyukur dengan hati. Woi, jangan ribut. Kita udah bersyukur dengan hati, udah bersyukur dengan hati, udah bersyukur dengan lisan, dengan perbuatan juga. Tapi kita masih mengeluh. Itu gimana tuh? Itu termasuk bersyukur atau tidak? Mengeluh dalam arti apa? Ya mengeluh nih, gue bersyukur nih pakai hati kayak, dalam hati gue bersyukur, dalam lisan gue juga bersyukur, alhamdulillah. Dalam perbuatan gue juga bersyukur, tapi manusia kan gak boleh dari usaha kan? Dia tetap mengeluh walaupun bersyukur kayak, aduh hari ini gak punya duit, aduh hari ini saya banget coba. Berarti lu tandanya nggak ikhlas. Bukan gak ikhlas, aku bilang percaya. Mengeluh karena iya gue paham banget. Ya itu kan udah karena gak ikhlas. Lu kalau gak ikhlas Dia tanpa disadari, dia bersyukur ya, tapi ada hati berarti dia mengeluh. Ada iblis. ada siapa? Kita bersyukur, tapi kita tetap mengeluh. Ajak kita Tapi sholat. mengeluh. Ada mengeluh. Makanya sholat juga kurang sholat dia. Ya, coba lu ubah perilaku lu, ubah penampilan lu. Bersyukur atau apa? Ya enggak lah, ya bersyukur tapi lo ada gak ikhlas. Iya. Ya tanya kan gini buat makasih. Ya. Bapak satu lagi. Enggak, 3 pertanyaan. Cepetan ngomong Pak. Cin. Nama saya Frida dari kelompok 2. Semua manusia pasti pernah mengalami ujian dari Allah, baik yang ringan maupun berat. Ada beberapa orang yang tidak bisa bersyukur atas ujian tersebut. Jika kamu diberi ujian dari Allah, apakah kamu yakin bisa bersyukur atas ujian tersebut? Bagaimana cara kamu bersyukur dalam mengatasi ujian tersebut? Ngeluh aja tiap hari. Bapak Ustaz. Jadi buat pesuara yang tidak nanya tuh jangan kebanyakan ngeliat ke depan deh, lihat ke belakang dulu. Sekarang kita masih punya banyak tangan, orang di luar tuh masih beda. Nah, kalau misalnya musibahnya dia tangannya patah, dengerin dulu deh, dengerin. Kalau dia punya tangan patah gitu, dia pasti punya kelebihan dari sendiri-sendiri gitu. Jadi ini jangan kebanyakan lihat orang masih Tapi pada. misalnya itu kan lu bisa ngasih dengerin dulu. Cara dahulunya jangan lihat orang dari depannya. Kenapa? Jangan lihat orang dari sampulnya. Dari covernya. Dari Pas covernya. pas lu mengalami itu kayak gitu berarti berpendapat ya? Apa? Kan dia nanya itu misalnya lu yang dapat cobaan itu. Ya, lu. Iya. Ya dia Ya, gua lebih ke lihat orang yang di belakang gua, di bawah gua, gimana dia bersyukur kita ikutin. Berarti pas misalnya tangan lu patah atau kan bisa habis diamputasi misalnya gitu. Terus lu langsung menerima. ya iyalah, Iyalah. kan bersyukur. Lu langsung yakin bersyukur. Benar, bersyukur. Yakin. Yakin kalau lu, yakin kalau lu. Kalau udah ngasih ujian ke lu pasti mau bersyukur. Saat itu juga pas Iya. putusin mana kok enggak bukan yang gitu, bukan enggak bersyukur tapi berdamai apa Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir ngajak ribut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.